Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada video berikut, kita akan mencoba menggunakan Canva. Seperti biasa, teman-teman di sini harus memiliki browser di mana kita dapat mengakses Canva ini menggunakan website. Sebenarnya Canva sendiri bisa diakses menggunakan website, aplikasi desktop maupun mobile. Namun pada contoh kali ini, kita akan mencoba menggunakan Canva berbasis web. Kenapa berbasis web? Karena teman-teman bisa membuka Canva di mana saja dan kapan saja tanpa harus mendownload aplikasi terlebih dahulu. Yang penting, ada browser pada laptop atau komputer. Di mana browser ini merupakan sebuah aplikasi andalan, baik itu laptop maupun komputer, untuk kita mengakses dan browsing di internet. Kita buka canva.com. Pada video kali ini kita akan mencoba mendaftar Canva versi gratis atau free. Teman-teman bisa menggunakan email teman-teman untuk mendaftar di akun Canva ataupun menggunakan login Google untuk dapat mengakses Canva. Pada halaman canva.com, teman-teman dapat melihat beberapa menu di bagian atas dari beranda, desain yang dapat kita buat nantinya, kemudian list template, lalu fitur-fitur yang ada di Canva seperti mencetak kartu nama, kartu pos, dan lain sebagainya. Ataupun juga dapat mempelajari fitur-fitur yang ada di Canva, serta dapat mengunduh aplikasi Canva baik versi macOS, Windows, Android, maupun iOS. Di sini juga teman-teman bisa belajar bagaimana cara mendesain bisnis edukasi dan fotografi, dan dapat melihat harga dari Canva versi Pro atau Team. Di bagian kanan, ada tombol masuk dan daftar. Jika kita pertama kali mengunjungi canva.com, akan muncul dialog box seperti sebelah kanan ini, login dengan Google. Kemudian di bagian bawah, kita lihat ada penjelasan dari canva.com. Ini adalah overview dari Canva. Kita bisa lihat dari desain yang siap dipakai, kemudian bisa digunakan untuk kerjasama tim. Lalu ada juga template yang dapat kita gunakan untuk kebutuhan kita. Oke, kita langsung saja. Kita akan mencoba mendaftar akun di Canva. Kita klik daftar pada pojok kanan atas. Kemudian di sini akan ada pilihan, kita bisa login menggunakan akun Google, di mana nantinya kita dapat login di Canva tanpa harus memasukkan password jika browser kita tadi sudah login dengan email Google. Sama juga perihalnya, kita dapat login dengan Facebook. Jika sudah login menggunakan Facebook di browser kita, kita dapat login ke Canva hanya dalam satu kali klik. Kemudian kita juga dapat login secara manual menggunakan tombol lanjutkan dengan email. Atau jika teman-teman mempunyai akun Canva versi Team ataupun versi Pro yang digunakan oleh perusahaan ataupun tempat teman-teman bekerja saat ini, bisa juga mendaftar menggunakan email kerja. Dan kali ini saya akan mencoba menggunakan akun Google karena saya kebetulan sudah login menggunakan Gmail di sini. Kita klik lanjutkan dengan Google. Lalu akan muncul dialog box yang mana berisikan list akun Google kita yang dapat kita gunakan untuk login ke Canva. Kita pilih di sini.
Kemudian kita akan diarahkan ke verifikasi diri jika email teman-teman itu menggunakan verifikasi 2 langkah. Nah, jika teman-teman sudah berhasil untuk login menggunakan akun Google tadi, kita akan diarahkan ke halaman utama Canva. Saat pertama kali masuk ke canva.com, setelah login, kita akan dihadapkan dengan dialog box. Apa tujuan Anda menggunakan Canva? Nah, di sini teman-teman bisa memilih salah satu apa tujuan teman-teman menggunakan Canva. Di sini misalkan saya menggunakan untuk pribadi. Kemudian berikutnya kita akan ditawarkan untuk upgrade ke Canva Pro secara gratis. Dan pada uji coba Canva Pro ini kita diberikan waktu 30 hari untuk mencoba fitur-fitur yang ada di Canva Pro. Seperti dari 100 juta foto, video, dan elemen premium yang dapat kita gunakan, 3.000 font premium, dan 600.000 lebih template premium. Serta tidak lupa juga penyimpanan, kita dapat mencobanya sampai 1 terabyte. Jika kita ingin lewatkan, kita dapat mengklik tombol mungkin nanti di bagian atas sebelah kanan. Lalu ini adalah pilihan di mana nantinya Canva bisa memberikan kita promosi melalui email. Kita bisa pilih ya jika ingin berlangganan atau nanti jika tidak saat ini. Saya akan pilih nanti. Kemudian kita pilih juga desain apa yang ingin kita buat nantinya, misalkan kartu nama, konten Instagram, atau presentasi, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pilih juga lebih dari 3, dan di sini minimal 3. Nah, ini adalah halaman utama dari Canva. Jika teman-teman tadi daftar menggunakan email biasa, menggunakan tombol yang ketiga, teman-teman akan memasukkan password ketika login ke dalam Canva. Namun jika menggunakan akun Google, seperti yang teman-teman lihat tadi, jika sudah menggunakan verifikasi 2 langkah, akan terkoneksi di handphone kita, bahwasanya terdeteksi saat itu kita sedang login di Canva. Pada halaman utama Canva ini, setelah kita login, kita dapat melihat ada beberapa menu di sini. Di bagian sebelah kiri ada menu untuk menampilkan jenis dari Canva kita. Kemudian ada tombol coba Canva Pro, beranda, template, proyek, merek, perencana konten, sampai tombol sampah di sini. Untuk beranda, ini adalah tampilan dari beranda, di mana kita dapat melihat apa saja yang dapat kita buat. Misalkan kita ingin membuat ukuran khusus ataupun mengunggah desain yang sudah pernah kita buat sebelumnya menggunakan Canva melalui akun orang lain misalnya. Lalu kita juga dapat membuat beberapa desain di sini atau dapat mencari desain yang kita butuhkan. Misalkan di sini tidak ada template pada list ini, kita dapat mencarinya menggunakan pencarian. Misalkan LinkedIn, misalkan di sini ada ketika kita cari. Kemudian di bagian bawah ada tempat di mana kita melihat desain terakhir yang kita buat. Lalu template. Template di sini merupakan list dari desain yang dapat kita gunakan, baik itu kategori presentasi, media sosial, video, produk cetak, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mendapatkan saran desain yang dapat kita gunakan juga. Lalu ada juga desain tren yang ada di dekat kita. Kemudian desain baru yang bisa kita gunakan, seperti contohnya desain Maulid Nabi. Di sini kita bisa menggunakannya untuk kebutuhan kita. Lalu juga ada design thinking ataupun papan tulis. Kita bisa dapat membuat ide-ide baru menggunakan diagram atau chart di sini.
kemudian juga rekomendasi presentasi, Instagram, dan lain sebagainya. Pada template ini kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu kita kembali lagi ke beranda. Ini kita tutup. Di sebelah kiri ada proyek. Pada menu proyek ini terdapat tempat di mana desain-desain yang telah kita buat nanti akan berada di sini. Jadi kita dapat mencarinya ataupun membuat folder baru khusus untuk desain-desain yang sudah kita buat. Lalu ada alat merek. Di sini kita dapat membuat kit merek menggunakan Canva. Namun ini akan tersedia di Canva Pro. Kemudian perencana konten, kita dapat merencanakan konten menggunakan timeline kalender. Dan ini juga tersedia pada Canva Pro. Lalu di menu temukan aplikasi, di sini terdapat beberapa aplikasi yang dapat diintegrasikan dengan Canva, seperti QR Code Generator, Rocket Screens, Memory Fog, dan lain sebagainya. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu berikutnya ada Smart Mockup. Saat ini di Smart Mockup saya belum bisa dapat melihatnya. Mungkin teman-teman nanti bisa mencobanya sendiri karena ada masalah di sini. Saya tidak tahu apakah dari internet saya ataupun sedang ada maintenance di Canva. Lalu di bawahnya ada buat tim. Buat tim di sini kita dapat membuat tim, misalkan kelas kita ataupun organisasi kita. Kita dapat membuat tim di sini. Misalkan kelas khusus, kita klik lanjutkan. Kita dapat menginvite orang-orang sehingga kita dapat berkolaborasi dengan tim kita. Lalu yang terakhir di bagian bawah adalah menu sampah, di mana desain-desain yang sudah kita hapus ataupun video yang sudah kita hapus yang telah dibuat menggunakan Canva ini akan masuk ke sini sebelum akan dihapus dalam jangka panjang. Sehingga di sini kita diberikan waktu 30 hari. Jika misalnya desain kita masih digunakan. Kemudian di bagian atas ada menu. Menu ini sama seperti di canva.com waktu pertama kali kita membuka website. Kemudian di bagian kanan ada tombol unduh aplikasi. Pusat bantuan jika kebingungan menggunakan Canva. Lalu ada tombol pengaturan akun. Ketika kita klik, kita akan diarahkan ke profil kita. Di sini kita bisa mengubah nama kita, mengganti foto profil, kemudian mengganti tujuan kita, dan lain sebagainya. Termasuk keamanan Canva kita ataupun preferensi pesan kita. Kemudian kita kembali ke dashboard lagi. Di bagian sebelah kanan, di samping pengaturan akun ada tombol notifikasi yang berfungsi untuk kita menerima notifikasi dari Canva ataupun dari tim kita nantinya. Di sebelah paling pojok kanan ada menu akun, ada pengaturan akun, dapatkan bantuan, dapatkan aplikasi Canva, merekomendasikan teman kita, kebijakan privasi, dan keluar. Jika teman-teman membutuhkan bantuan dari tim Canva, dapat mengklik tombol tanda tanya di bagian kanan bawah. Lalu, yang pasti, ada tombol buat desain, di mana tombol ini berfungsi untuk kita dapat masuk ke kanvas Canva. Kita akan coba klik buat desain. Lalu kita pilih kategorinya. Misalkan kita ingin membuat konten Instagram. Lalu kita akan diarahkan ke tab baru ke dalam kanvas di mana kita dapat mendesain ataupun membuat template Instagram kita. Ataupun membuat template desain sesuai dengan kategori yang teman-teman pilih tadi. Oke, demikian pengenalan singkat mengenai Canva. Menu-menu yang ada di aplikasi Canva, kemudian fungsi-fungsi apa saja. Dan kita akan mencoba mendesain
menggunakan aplikasi Canva pada episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumahYT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.